Sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi tentu tahu ya dengan bumbu dapur yang namanya lengkuas. Nah, lengkuas umumnya digunakan untuk menjadi bumbu masakan. Nah, di podcast kita kali ini kita akan berbicara tentang lengkuas tapi dalam bentuk olahan yang berbeda. Nah, di sini akan kita lihat inovasinya seperti apa. Saat ini telah hadir narasumber kita, seorang inovator, dosen inovatif dari Universitas Tridinanti, yaitu Bapak Muhni Pamuji STMM. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Muhni. Selamat datang. Saya panggilnya Pak apa nih? Muhni jadi. Pak Muhni aja ya. Oke, baik Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Iya. Aktivitas masih terus berjalan ya Pak ya? Masih. Alhamdulillah. Oke. Pak, ini inovasinya berhubungan dengan yang lengkuas ya Pak ya? Iya, lengkuas. Nah, bisa diceritakan kepada sahabat inovasi, ini inovasinya seperti apa dan apa sih yang melatar belakangi Pak Muhni melakukan inovasi ini? Oke, terima kasih Bu ya. Kelurahan Sukamulya itu yang ada di Kecamatan Sematang Borang, yang mayoritas masyarakatnya itu dalam pekerjaannya itu petani. Okay. Nah, sebenarnya petani itu banyak ya, petani lengkuas, jagung, labu, madu, jeruk. Tapi sekarang kita angkat keripik lengkuas itu. Jadi cukup produksinya itu cukup banyak lengkuas itu. Ya, kira-kira satu malam itu 1 ton keluar dari Sukamulya itu ke pasar induk. Nah, kisaran harganya itu kira-kira 1 kilo itu 6.000. Ya, 6.000. Jadi kiraan ini harganya sekitar 6 jutaan dari penghasilan ya? Itu. Nah, oleh Pak Lurah kan petani lengkuas ini kan hanya jual per kilo. Nah, bagaimana keripik dijadikan keripik lengkuas itu untuk menambah pendapatan mereka itu. Iya nah, Pak, iya. Itu. Jadi memang ternyata berangkat dari nilai jual lengkuas itu sendiri ya Pak ya. Iya. Ternyata dengan harga dia jual mentah segitu ya Pak ya, tidak cukup menguntungkan sebenarnya Pak ya, benar. Dari petaninya, pendapatan petani ya Pak ya. Padahal produksinya cukup banyak ya Pak. Cukup banyak Bu. Oke, jadi dari situ Bapak berpikir gimana ini memiliki nilai tambah begitu ya Pak ya? Iya, nilai tambah. Nah, dari dijadikan produk olahan tadi keripik lengkuas itu 1 on itu atau 1 kilo lengkuas itu bisa menghasilkan 10 bungkus. Ya, 1 bungkus itu 1 on. Ya, 1 on lebih kurang ini ya. Nah, harganya 10.000. 10.000 kali. Iya, jadi kali 1 ton itu tadi. Iya. Ya, bisa cukup menguntungkan. Iya. Nah, iya benar Pak. Itu. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas ini ya Pak ya, tentu saja kan Pak ini ide-ide ini selain Bapak sendiri yang sebagai inisiatornya, tentu Bapak dalam melakukan hal ini ada tim ya Pak ya? Ya, tim. Nah, bisa diceritakan Pak bagaimana mulanya Bapak melakukan penjaringan ide ini bersama tim? Nah, gini, dalam kegiatan itu kebenaran itu ada mahasiswa KKN. Yeah. Nah, mahasiswa KKN jadi beserta rombongan kebenaran
kami dari lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat itu ada kampung binaan. Nah, disitulah dengan kampung binaan itu ada timnya untuk mengangkat bagaimana supaya lengkuas itu dapat menghasilkan nilai tinggi. Nah, itu. Jadi jangan taunya masyarakat itu bumbu masak. Nah, itu dijual hanya bumbu mentah ya Pak? Iya, itu. Oke, jadi tentu saja Bapak melibatkan juga pemangku yang ada di Desa Sukamaju itu ya Pak ya? Iya, Sukamulya. Sukamulya ya, Iya. Sukamulya ya. Jadi Bapak bersama tim juga bersama-sama dengan aparat pemerintah di sana ya Pak ya? Benar. Oh, Nah, oke. jadi ini ceritanya itu kami sebelum terjun ke lapangan, kami juga mendidik mahasiswa itu untuk membuat keripik lengkuas itu. Jadi kami mengadakan pelatihan, sudah cukup mereka, kami terjun ke lapangan. Nah, dengan terjun ke lapangan kami dibantu oleh Pak Lurah juga, dibantu juga Pak Camat itu untuk mengadakan penyuluhan atau pelatihan untuk kegiatan pembuatan keripik, salah satunya keripik lengkuas itu. Oke, baik. Artinya memang sebelumnya sudah ada komunikasi lebih dulu ya Pak ya, untuk bagaimana caranya lengkuas ini memiliki nilai tambah ya Pak ya? Iya, benar. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara dengan soal keripik lengkuasnya ini Pak ya, bisa diceritakan pada sahabat inovasi ini proses proses pembuatan keripik lengkuas ini seperti apa Pak? Nah, untuk mengaplikasikan keripik lengkuas ini, itu kita siapkan bahannya dulu. Ya, bahannya 1 kilo lengkuas, 2 kilo tepung terigu, setengah seperdua telur, 1 sendok garam, 1 sendok ada gula, ya, ada mentega dan minyak. Nah, jadi dari bahan-bahan itulah kita proses ke tahap berikutnya untuk mempersiapkan untuk pembuatannya itu. Ya, jadi pembuatan itu awalnya kita bersihkan dulu. Ya, kita bersihkan dulu lengkuasnya. Sudah itu kita parut. Ya, kita parut atau kita blender juga bisa. Nah, kita parut dan bahan-bahannya tadi kita adon. Ya, kita campur aduk, ya, Pak, kita campur seluruhnya jadi satu. Nah, baru kita siapkan mesin penggilingnya. Itu secara manual. Secara manual. Akhirnya kegiatan itu ya jadilah hasil keripik ini tadi. Ya, jadi memang pada akhirnya itu dipipihkan kemudian dipotong-potong ya Pak. Potong-potong. Jadi bisa dibentuk seperti keripik pada umumnya ya Pak? Ya, keripik pada umumnya. Jadi keripik lengkuas ini tentu saja tidak langsung lengkuasnya Pak ya, tapi tentu dicampur dengan bahan-bahan lainnya ya Pak ya. Iya, karena memang lengkuas ini kan punya rasa ini ya Pak ya, ada pedasnya sedikit ya Pak ya. Nah, pada saat dicampur itu rasa pedasnya itu udah hilang ya Pak ya? Ada rasa-rasanya. Tetap ada ya. Ya, kalau kita bahannya itu kita blender, karena blender itu kan ada campuran air, jadi rasanya nggak ada terasa. Jadi akhirnya kami inovasi lagi kegiatan ini akhirnya dengan mesin parut. Jadi dengan
mesin parut itu ya dia kan ada serat-seratnya. Serat itulah kita campur. Jadi ada rasanya lengkuasnya itu. Iya, jadi tujuannya ternyata pada saat prosesnya ya Pak ya, ternyata kalau di blender itu kan kita harus mencampurnya dengan air gitu kan. Tapi justru itu tidak mengeluarkan rasanya Pak ya? Iya, hilang rasanya. Hilang rasanya. Iya. Tapi dengan dicoba lagi di manual ya Pak ya? Iya. Diparut aja gitu ya. Diparut Pak, juga bisa, di mesin parut juga bisa. Itu. Ternyata itu baru menimbulkan rasanya ya? Rasanya, lengkuas. iya. Jadi keripik ini ada rasa-rasa pedas-pedas lengkuas itu ya Pak? Iya, ada rasa-rasanya. Ya rasa lengkuas. Oke. Nah Pak, kalau sampai sejauh ini tahapan dalam proses inovasi ini sudah sejauh apa Pak? Tahapan itu kami dalam segi penjualan itu kami jual ke mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen, supaya kegiatan ini berlangsung terus. Nah, itu kegiatan ini. Iya, ini keripiknya ya Pak ya? Iya. Ini sudah ada NIB-nya, ada izin usahanya sudah ada. Sudah ada, jadi sudah sampai tahap izin usaha ya? Iya, Pak, ya? izin usahanya sudah ada. Oke, nanti mungkin kedepannya akan ada izin izin IRT-nya ya Pak ya? Iya, mungkin itu lagi dipersiapkan, tapi kami bagaimana untuk keberlangsungan ini. Nah, itu yang jadi itu yang paling kendala. penting sebenarnya Pak ya. Oke, baik. Nah, dari inovasi ini tentunya kan ini sudah dicoba ya Pak ya, sudah dicoba dipasarkan ya Pak ya. Nah, bagaimana respon yang sudah mencoba merasakan keripik ini? Nah, kami waktu pelatihan kemarin, di Sukamulya itu bersama-sama mahasiswa itu kebenaran. Nah, ada pengunjung entah dari mana masyarakatnya itu, akhirnya kami testimoni. Nah, dengan testimoni apa pendapat mereka dan rasa lengkuas ini, itu rupanya ditanggapnya enak aja. Itu ya dia disambutnya baik. Gitu. Jadi memang seperti layaknya keripik lain ya Pak, yang memiliki rasa yang memang cukup asik ya Pak ya buat untuk dikonsumsi, untuk cemilan. Ya, cemilan ya. Oke, dan tentunya ini bisa dicemil oleh dari kalangan anak-anak sampai orang tua ya Pak ya? Iya, bisa. Oke. Nah Pak, dalam sejauh ini apakah ada kendalanya dalam pembuatan keripik lengkuas ini? Sebenarnya kendalanya itulah, kalau masalah pembuatannya ya karena juga kesibukan ngajar mungkin juga kami juga mendidik mahasiswa juga tidak 100% mereka untuk mengelola, dan sebenarnya niat mereka juga mau belajar, tapi kegiatannya itu susah juga. Kendala-kendala. Ya, tapi dalam proses pembuatan lengkuas menjadi keripik itu tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Cuman yang tadi ya, cuman ada sedikit permasalahan, rasanya itu nggak keluar. Ternyata setelah dicoba dalam bentuk metode lain ternyata bisa ya Pak ya. Bisa. Jadi artinya tidak ada kendala yang begitu berarti ya Pak ya. Oke, baik. Nah, untuk harapan ke depan Pak dari pengembangan inovasi ini ya, itu dari Bapak bersama tim harapannya apa? Harapannya semoga kegiatan ini dapat berlangsung terus dan menambah lagi mahasiswa untuk bermotivasi kegiatan-kegiatan ini. Oke, tentu saja ya Pak, harapannya keripik ini bisa ada di pasaran ya Pak ya? Iya, benar. Pasarannya tetap melalui proses-proses sampai dia bisa dipasarkan ya Pak ya. Terutama ini kan masih banyak ya Pak ya daya tahan, uji simpannya belum ya Pak ya. Iya, uji simpannya belum. Jadi tentu saja perlu dikembangkan lagi ya Pak ya. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, tentu saja ya inovasi ini sangat menarik sekali karena selama ini kita tahu bahwa lengkuas itu bingung ya kita mau dijadiin apa, ternyata untuk dijadikan keripik atau cemilan itu bisa, tentu saja dengan bahan-bahan tambahan lainnya. Ya, oke, baik Pak
Muhni. Ya, Maaf Pak. Pak Muhni, Ya. mungkin ada yang ingin disampaikan kepada tim pendukung inovasinya. Silakan. Supaya tim dari Universitas Trinanti Palembang untuk lebih giat lagi memasarkan hasil dari mahasiswa, baik dosen itu untuk dipasarkan untuk selanjutnya ke depannya. Oke, iya baiklah kalau begitu Pak Muhni, terima kasih. Ini perbincangan kita ini sebenarnya sangat menarik ya Pak. Sebenarnya mau lebih banyak lagi ya kita perbincangan Pak ya, cuma hanya keterbatasan waktu ya Pak ya. Terima kasih Pak Muhni sudah hadir di acara kami, sudah meluangkan waktunya untuk datang dan mengisi acara podcast kami Pak. Tentu saja kami menunggu inovasi-inovasi terbarunya ya Pak ya. Oke ya. Oke, baik Pak Muhni. Oke sahabat inovasi, nah untuk informasi lebih lengkapnya lagi tentang inovasi ini, sahabat inovasi dapat memberikan komen di podcast One Day One Innovation. Oke, sahabat inovasi, itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua dan tentu saja semoga ini menginspirasi kita, sahabat inovasi untuk terus berinovasi. Dan jangan lupa tentu saja dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.